Halo, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara memberi tugas pada peserta didik di Microsoft Teams. Pertama kita masuk dulu ke Office 365 dengan cara ketikkan office.com. Kemudian kita kalau sudah pernah memasukkan akun, maka kita langsung dibawa ke halaman Office 365 dengan fitur-fitur seperti ini. Kita ambil yang Microsoft Teams karena kita akan masuk ke dalam kelas virtual MS Teams. Nah, kita sudah berada di dalam kelas virtual. Kita diminta untuk memilih kelas. Kita sebagai guru tentu kelasnya banyak, karena saya di sini kelas pelatihan saja. Saya akan masuk di kelas pelatihan. Kalau kita mau membuat tugas pada anak, kita bisa klik assignment di sini atau assignment di sini. Umpama kita coba yang di sini. Nah, kita langsung dibawa ke dalam halaman tugas. Di sini sudah ada beberapa tugas yang pernah saya buat. Kalau ingin membuat tugas baru, tinggal kita klik create. Atau kalau kita mau melihat ada draft tugas yang belum kita posting, tinggal klik di sini. Nah, ini ada tugas yang belum diposting ya. Sama kita create tugas baru. Sini assignment atau quiz yang kita pilih. Kalau assignment ini biasanya digunakan untuk tugas-tugas yang pengumpulannya berbentuk form atau file. Jadi anak-anak kalau diminta untuk mengumpulkan file pakai ini atau berbentuk form yang dibuat guru, bisa kita masukkan lewat assignment atau berbentuk gambar, laporan dan sebagainya ya. Kalau ingin berbentuk soal ini ya, quiz, bisa pilihan ganda, bisa uraian. Kalau from existing ini yang pernah kita buat ya, assignment yang pernah kita buat, kita pakai kembali. Jadi kita akan mencoba dulu yang assignment ini. Kita diminta membuat judulnya. Apa judulnya? Misalnya di sini saya kasih judul tugas membuat laporan kegiatan di rumah. Kemudian instruksinya, anak-anak diminta melakukan apa. Umpamanya di sini instruksinya saya isi, buatlah laporan kegiatan setelah bangun tidur sampai jam 20. Nah, di sini kita akan tahu anak-anak akan menuliskan bangunnya jam berapa. Kita tahu mereka bangun jam berapa nanti tiap anak kan berbeda-beda, tapi kalau ini kita batasi sampai jam 20 saja. Itu hanya contoh, bisa diganti-ganti, silahkan. Kemudian kalau kita mau memberikan tugas tersebut dalam bentuk form, kita bisa add results di sini, kita masukkan form yang kita buatnya. Misalnya Office form atau Google form. Kemudian kita kasih poin maksimalnya misalnya 100. Bisa ditambahkan sendiri, diupload dari rubrik yang kita buat juga bisa. Kemudian ini tugas ini atau assignment ini ditaruh di kelas pelatihan. Lalu untuk siapa? Kalau untuk semua ya di defaultnya ini adalah all student, jadi semua, tidak perlu dirubah. Kalau untuk semua, tugasnya diberikan pada semua yang ada di kelas ini. Misalnya di sini saya akan memberikan tugas ke salah satu siswa ya, misalnya namanya siswa 4. Namanya siswa 4. Ya, ini hanya satu student, satu siswa, misalnya dia yang remedi gitu. Atau mau pilih 2 ya, berarti yang diklik 2 orang. Nah, misalnya mau pilih siswa 1, siswa 2, siswa 3 dan sebagainya ya. Satu saja dulu sebagai contoh.
dan kita diminta mengatur akhir, tanggal akhir mereka dibatasi pengumpulannya, batas akhir. Misalnya ini anggap saja ini sudah diatur ya, batas akhir misalnya ini tanggal 13 besok jam 11 PM, 11.59 PM malam berarti. Kemudian ini akan dipost di channel general. Kemudian kita kalau sudah selesai pengaturan, kita assignment. Nah, ini tanda bahwa tugas tersebut sudah sampai di siswa tersebut ya. Ada notifikasi. Nah, ini kalau kita mau mengedit bisa dibuka, kemudian edit. Nah, di sini bisa kita edit. Setelah selesai mengedit, terus di-update. Tapi saya tidak akan mencoba mengedit. Jadi bisa diedit. Nah, kita lihat ya bagaimana tugas yang ada pada siswa sekarang. Kita menuju ke siswa. Nah, ini siswanya namanya tadi siswa 4. Nah, jadi kita sudah berada di siswa, kelasnya siswa, sebagai siswa ya, bukan lagi sebagai guru. Kalau tadi masih sebagai guru, itu di sini saya ya namanya nih Krisantus Ardi Barata itu sebagai guru. Sekarang saya menuju ke kelasnya siswa, yaitu siswa 4 tadi ya. Baik, kita lihat tugas berarti siswa misalnya membuka assignment, atau di sini bisa assignment di sini kalau mau melihat tugasnya. Karena di sini ada notifikasi berbentuk bulatan merah, itu berarti ada tugas yang masuk atau yang dikirimkan. Nah, di sini siswanya memiliki 3 kelas, 8A, 8B ya. Umpama kalau cuma satu kelas ya ditampilkannya hanya 1 di sini. Nah, tadi kelas yang diberi tugas adalah kelas pelatihan. Kita klik lalu next. Ya, ini due today, selesainya hari ini ya, jam 11.59. Nala akan tahu kerjaannya paling lambat hari ini jam 11.59 PM. Tinggal diklik untuk membuka. Nah, di sini diminta buatlah laporan kegiatan setelah bangun tidur sampai jam 12. Nah, maka di sini anak akan membuat laporan. Mungkin dalam bentuk Word atau ditulis tangan lalu difoto, atau dalam bentuk apa saja ya. Kalau dalam bentuk form berarti nanti di sini ada link form yang diberikan oleh guru. Karena tadi tidak dibuat form, maka di sini tidak ada link ya. Kalau dibuat form nanti di sini ada tampilan link. Nah, bagaimana cara anak mengumpulkan? Nah, mengumpulkan tugasnya lewat Artwork. Itu kalau tidak ada link. Ya. Di sini kan tidak ada link, berarti lewat Artwork. Kalau ada link ya lewatnya link tersebut. Kita mencoba lewat Artwork yang tanpa link. Ya. Nah, di sini tugas tersebut mau dikumpulkan lewat apa? Kalau disimpannya, tugas tersebut disimpan di OneDrive, yang ngambilnya OneDrive. Kalau new file ini bisa anak tersebut mengumpulkan tugas secara online, membuat tugasnya diketik secara online berbentuk Word atau PPT atau Excel. Atau dia mengetik di tempat lain lalu mengambil linknya ya, ditempelkan di sini linknya, lalu ditulis ini tugas kegiatan di rumah saya kumpulkan ya Pak, misalnya seperti itu, linknya taruh di sini. Itu kalau dia membuat tugas lalu disimpan di OneDrive atau di Google Drive-nya mereka yang diambil linknya. Nah,
Kita akan mencoba yang sekarang adalah upload. Ya, ini upload. Langsung mengupload. Di bawah sini kita klik. Nah, ini mereka akan diminta mencari filenya. Misalnya berupa foto, maka tinggal dicari filenya letaknya di mana. Nah, misalnya ini ya, tinggal diupload. Atau berbentuk Word juga diupload, berbentuk PowerPoint juga bisa diupload. Misalnya ini kayak upload, ini berbentuk JPG ya. Nah, ini selesai upload. Kalau tulisannya uploaded berarti sudah selesai mengupload, tinggal diklik done. Jangan lupa, nah ini kalau udah ada tampil gambar seperti ini, udah ada JPG gitu, berarti sudah terupload, tinggal di-turn in. Kalau tidak di-turn in, tidak akan terkumpul. Ini harus di-turn in untuk menyampaikan kepada pengajar atau guru. Nah, ini ada tulisan undo, berarti sudah memasukkan tugas. Jangan diklik lagi. Kalau diklik lagi, maka batal. Nah, ini batal, ya, nggak jadi dikumpul, maka harus dikumpul kembali. Nah, begini caranya mengumpulkan tugas. Baik, kita akan kembali sebagai guru. Kita lihat, kita sebagai guru. Kita lihat tugasnya apakah sudah dikumpulkan oleh anak tersebut. Kita bisa lihat di grid ataupun assignment tugasnya. Ya. Nah, ini tugasnya di assignment atau di grid. Nah, bisa kita lihat di grid saja. Di grid ini akan terlihat semua tugas yang kita berikan. Nah, ini ya. Sini terlihat tugas membuat laporan hanya untuk siswa 4 saja, yang lain tidak ada tugasnya. Sedangkan yang ini banyak yang diberikan ke semua ya. Nah, ini tadi yang all student, maka di sini ada semua ini. Kalau ini nggak ada, di bawah sini kosong, hanya ini siswa ini saja. Mau lihat tugasnya, kita tinggal buka open student work, buka tugas siswa. Nah, ini dia yang dikumpulkan tadi. Kalau kita periksa nih, nah misalnya ini kita periksa, oh betul, nah, tugasnya ternyata benar, kita beri feedback misalnya, atau ada salahnya kita beri feedback. Nomor 1 salah, kenapa, bla 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 bla. Nomor 2 oh benar, nomor 3 salah, harusnya begini, bla bla bla. Terus ini ya, terus kita beri poin, misalnya dia mendapat mengerjakan 8 kegiatan dan 80 misalnya, kita kasih poin sini 80. Kemudian misal sini kita kasih feedback ya, bagus, sudah 8 kegiatan yang dilakukan. Nah, feedbacknya seperti itu, lalu kita turn in. Maka tugas ini dan nilainya dan feedbacknya akan terkirim ke siswa 4. Nah, ini notifikasi sudah terkirim. Bisa kita lihat sekarang sebagai siswa. Kita akan lihat sebagai siswa. Nah, di sini saya sudah sebagai siswa mau melihat tugas. Kita kembali ke kelas ya, saya mau melihat nilai saya di sini ya. Kita klik grid. Ini saya sebagai siswa mau melihat nilainya, apakah sudah dinilai. Nah, ternyata sudah dinilai, ada 2 tugas. Nah, ternyata tugasnya sama, 80-80. Nah, demikian cara melihat
dan mengumpulkan tugas, melihat tugas, mengumpulkan tugas, dan melihat nilai, ya, baik sebagai guru maupun sebagai siswa. Lalu kita bisa lihat nilai siswa ini sudah masuk belum di penilaian guru. Nah, ini kan sebagai siswa tadi, siswa 4. Kita sekarang ke guru. Kita lihat nilainya sudah masuk belum di daftar nilai guru. Kita kembali ke kelas pelatihan tadi. Kita klik grade atau nilai. Nah, ini siswa 4. Nah, nilainya sudah masuk ya 80. Demikian, semoga bermanfaat cara memberi assignment melalui penugasan, ya, tugas. Baik, lalu bagaimana kalau melalui kuis? Ya, kita coba lagi sekarang membuat tugas melalui kuis. Klik assignment. Misalnya kelas ini yang akan kita tugaskan, akan kita beri tugas, ya, misalnya kelas tersebut yang akan diberi tugas. Kemudian create, kita pilih quiz. Nah, di sini kita langsung dibawa ke office form. Nah, ini tugas-tugas yang pernah saya buat. Kalau belum pernah buat ya ini masih kosong. Nah, kalau mau dipakai ini silahkan diklik, tapi kalau enggak bisa new, ya, new form. Nah, saya anggap Bapak Ibu sudah membuat ya tugas menggunakan office form. Nah, masukkan saja misalnya penilaian harian, misalnya ini ya. Baik. Nah, maka tugas tersebut sudah masuk di sini. Penilaian harian. Nah, tinggal kita kasih instruksi, misalnya kerjakan dengan serius dan jujur misalnya, dan poinnya 100. Sudah ada poin. Kemudian diletakkan di kelas ini, memang yang diberi tugas kelas ini. Dan siswanya siapa? Nah, tadi siswanya hanya kelas 1 orang saja. Kalau semua satu kelas ya all student. Kalau hanya siswa 4, kita coba hanya 1 ya. Kemudian diatur jadwalnya. Nah, adalah tanggal ini, selesainya jam ini juga bisa kita ganti. Misalnya kita ingin jam berapa nih? Kita edit jamnya, misalnya selesainya jam 7 aja. Kalau sudah, kita klik assign. Ini kita sudah memberikan tugas dalam bentuk office form. Kita lihat di anak sekarang ya. Nah, ini sudah sampai tugasnya ke anak, notifikasinya ya. Sekarang kita beralih ke siswa. Nah, saya sudah pindah sebagai siswa ya, siswa 4 tadi. Kita lihat nih ada notifikasi. Kita lihat tugasnya apa tadi di pelatihannya. Nah, ternyata ada ulangan nih, ada penilaian harian IPA kelas 8. Klik. Nah, nilai ini berbentuk link ya sekarang ya tugasnya. Jadi tidak add work lagi, tapi link. Tinggal kita klik saja. Nah, ini ada instruksinya ya, kerjakan dengan serius dan jujur dengan poin maksimal 100. Kita klik linknya, maka akan dibawa ke office form atau bisa saja pakai Google Form tergantung pembuatannya ya. Nah, ini ada soal alamat dan sebagainya ya. Umpama kita cek saja misalnya negara kelas 8A absen 1 umpama.
submit ya, kita lihat. Nah, ini pembuatannya Bapak Ibu mesti sudah tahu ya. Terus anak bisa melihat nilainya. Oh, nilainya 20 dari 100. Sudah bisa tahu nilainya. Itu bisa disetting, diberitahu apa enggak. Lalu bisa tahu salahnya di mana. Programnya yang benar, tadi kita jawabnya ini berarti salah gitu. Lalu kalau udah selesai ya tinggal tutup. Nah, ini berarti dia sudah selesai mengerjakan ya. Ini sudah langsung turn in langsung ya, kalau submit langsung turn in. Sekarang kita lihat di guru ya, penilaian guru. Kita lihat saya sudah pindah masuk sebagai guru ini ya, Santos Ardi Barata sudah masuk sebagai guru. Kita akan meriksa misalnya tugas anak tersebut. Kita klik grip, apakah tugasnya sudah masuk. Nah ini ya, ini sudah terlihat tadi ya, tugas membuat laporan dapat 80, tugas penilaian harian tadi langsung ada nilainya di sini dapat 20. Nah begitu, jadi Office Form itu langsung terintegrasi dengan penilaiannya. Nah, langsung nanti penilaian ini bisa diekspor melalui Excel. Ini kita mengekspornya, umpama ya, saya coba ya, kita ekspor ke Excel. Nah di sini bentuknya nanti CSV, bisa dilihat nanti. Nah ini nilai-nilainya ya. Ini bisa dirapikan. Rapikannya bagaimana? Nah kita cara merapikannya seperti ini ya. File, lalu save as. Nah save as, save as-nya sebagai misalnya save as dimana, di ME ya. Kita save as dulu, beri nama, coba misalnya work document ya, Excel work. Save. Kemudian setelah muncul kolom-kolom, ya ini kolom A di blok, kemudian klik data, pilih nih text to kolom, kemudian delimited ya, cari yang delimited ya, benar delimited, kemudian next, kemudian koma, next, kemudian pilih teks, kemudian finish ya. Sekarang data sudah rapi, sudah sesuai ya, nilai dengan poin-poinnya. Ini tinggal kita rapikan saja. Ada penilaian, poin, feedback, ya. Terus ini tadi penilaian harian ya, sudah. Ini penilaian yang 20 tadi dengan nama siswa, nama dari siswa. Nah ini siswa 4 ya, ini nilainya 20 80. Feedbacknya sudah bagus, nilai bagus, sudah 8 kegiatan yang dilakukan ya. Begitu caranya jadi merubah ke Excel. Bagaimana kalau kita membuat penugasan dengan menggunakan kelas notebook, buku catatan kelas. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng biar dapat mengetahui fitur berikutnya. Sekian, sampai jumpa.